Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PDNK Podcast episode kedua. Nah, di episode kedua ini bersama saya Maulana Malik, di bintang tamu oleh Kak Denisa Amalia akan berbicara tentang Kampus Merdeka. Kak Denisa Amalia ini tuh seorang mahasiswa UGJ yang mengikuti program Kampus Merdeka. Dia ini udah cukup lama di dunia Kampus Merdeka gitu, mengikuti Kampus Merdeka. Mungkin Kak Denisa Amalia memperkenalkan diri. Boleh. Perkenalkan teman-teman, saya Denisa Amelia, mahasiswa Fakultas Hukum UGJ yang sekarang juga saya masih mengikuti program dari Kampus Merdeka. Dari mulai tahun berapa, maksudnya dari semester berapa Kak mengikuti program Kampus Merdeka? Waktu awal ikut Kampus Merdeka itu dari waktu batch pertama magang Merdeka, itu waktu saya semester 5, kira-kira tahun 2021. Itu baru saya mengikuti program magang yang dimana di situ baru pertama mulai batch 1. Gitu. Oke, sebelum lanjut lagi kita mungkin memperkenalkan dulu nih apa nih Kampus Merdeka. Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu apa sih itu Kampus Merdeka. Kampus Merdeka itu adalah sebuah program dari Kemendikbud Ristek Dikti, di mana program-program itu banyak banget teman-teman. Ada magang, ada studi independen, ada pertukaran mahasiswa, ada IISMA, ada kewirausahaan, KKN dan lain sebagainya. Nah, di mana mahasiswa itu bisa mengikuti itu minimal semester 5. Dan IPK-nya itu rata-rata di atas 3. Itu persyaratan umumnya sih. Dan untuk persyaratan lebih lanjutnya itu mengenai pendaftaran. Yang pertama itu teman-teman harus siapin surat rekomendasi dari universitas, dimana kita bisa menghubungi PIC kampus, lalu meminta SPTJM, yaitu surat pertanggungjawaban, dimana kita sebagai mahasiswa itu mampu untuk mengikuti tata tertib yang ada di Kampus Merdeka. Lalu ada transkrip nilai. Transkrip nilai itu dimana minimal tadi kan sudah diberitahu minimal IPK itu 3, dan siapkan CV. CV itu penting banget. Kalau misalkan buat CV itu ada misalkan kayak harus ada pengalaman ini itu buat keterima itu enggak? Tergantung mitra sebenarnya. Kita tuh bisa ikut organisasi atau buat prestasi itu sebenarnya penunjang aja supaya mitra tuh yakin gitu sama kita. Tapi selebihnya kalaupun kita nggak pernah ikut organisasi atau nggak punya prestasi itu nggak apa-apa, teman-teman kita coba aja. Yang namanya juga kita mau belajar di situ. Belajar bener baik kan. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu tentang Kampus Merdeka tadi sudah dijelaskan secara garis besarnya apa sih itu Kampus Merdeka ya Kak ya. Yeah. Kakak tuh ikut yang mana nih dari sekian banyak jenis program tuh, magang, pertukaran mahasiswa dan lain sebagainya gitu. Saya itu di Kampus Merdeka itu waktu semester 5 itu mengikuti program magang, dimana kebetulan program magangnya masih online karena masih COVID. Nah, kebetulan sekarang itu di semester 7 saya mengikuti program studi independen, dimana dilakukan melalui daring, tapi pembelajarannya itu setiap hari ataupun seminggu 2 kali. Oke, menarik nih Kak, studi independen ya. Kalau studi independen, kalau misalkan magang, pertukaran mahasiswa itu masih terdengar rada umum gitu kan ya. Kalau studi independen tuh gimana sih Kak? Studi independen itu seperti belajar online. Kita tuh belajar sama mitra juga nih, mitranya menaungi kita untuk belajar, tapi boleh juga nih teman-teman milih di lintas jurusan. Jadi misalkan saya kan dari FH nih, bisa teman-teman pengen belajar programmer, pengen belajar coding, atau pengen belajar data analis, itu tuh bisa banget. Karena di mana studi independen itu tempatnya mahasiswa buat belajar hal baru atau di luar jurusan gitu. Selain ada coding dan lain sebagainya, ada lagi nggak selain itu kalau studi independen Kak? Mungkin kebanyakan itu programmer. Kebanyakan programmer sih dari teknik informatika mungkin, tapi nggak lain juga, kita dari fakultas-fakultas sosial juga bisa kok masuk ke situ. Oke. Mungkin lebih ke kendalanya awal pendaftaran gitu kan. Kakak kan tadi kan menyebutkan kalau misalkan awal daftar tuh semester 5, itu kendalanya gimana? Kendalanya biasanya tuh yang pertama untuk akses website itu mungkin kadang down ya. Banyak user yang mau daftar gitu, apalagi hari-hari pertama, kedua gitu, itu banyak banget kadang servernya down. Tapi nah untuk kendala-kendalanya juga teman-teman harus
nyiapin persyaratan itu sebelum pendaftaran, karena di mana waktu pas pendaftaran itu biasanya mahasiswa tuh baru mendadak ke kampus mengurus surat-suratnya dan itu lama. Nah gitu. Lalu untuk mengapply job desk kita, untuk mengapply ke perusahaannya itu harus sesuai dengan jurusan kita harusnya. Tapi teman-teman juga boleh sih buat linjur. Tapi sebelumnya kalau rinjur itu kita harus tahu nih resikonya bakal gimana ke depan, bakal tahu nggak, bakal jadi bumerang nggak buat kita gitu. Tapi kalau ke teman-teman siap dan mampu itu nggak apa-apa banget. Wah, jadi itu lebih ke kesanggupan dari diri sendiri berarti kayak. Oh iya nih kak, untuk alasan kakak sendiri nih mengikuti kampus Merdeka tuh apa ya? Sebelumnya karena saya pikir pelajaran kampus tuh gitu-gitu aja gitu, kayak kita butuh soft skill, saya tuh butuh hard skill tuh di mana di luar kampus gitu. Gimana caranya saya bisa ngikutin dunia kerja dunia luar tanpa harus saya ikut di kampus gitu. Nah kebetulan Dikti juga ini program sangat bagus ya untuk diikutin. Saya sangat-sangat rekomendasi lah buat ikut ini, karena kita bisa tahu nih setelah kita lulus, setelah kita kuliah nih, tahu dunia kerja itu gimana, biar kita juga bisa apa ya, menambah potensi diri kita baik soft skill maupun hard skillnya. Kalau di magang sendiri itu kan urusannya sama apa namanya instansi perusahaan gitu kan. Tentu saja ada kayak misalkan perjanjian dan segala macam. Nah itu kita dituntut untuk disiplin. Nah itu Kak Denis waktu mengikuti magang tuh ada tips and triknya nggak sih mendisiplinkan diri dalam mengikuti program itu? Tips and triknya paling ya kita harus bisa adaptasi sama lingkungan perusahaan sih. Ya dimana kita di kampus biasanya cuman leha-leha, cuman ke kampus terus pulang, terus kadang kalau nggak ada dosen kita pulang. Tapi di dunia kerja itu bener-bener kita ditekenin buat tiap hari kerja nih dari pagi sampai sore. Itu tuh dunianya tuh beda banget sama di kampus. Tapi itu tuh buat bekal teman-teman nih setelah lulus itu bakal kepake banget. Oh saya udah kebiasa nih, saya tuh kemarin nih magang gitu, saya kemarin nih kerja gitu. Jadi teman-teman setelah lulus tuh kayak udah fisik teman-teman tuh udah kuat gitu, udah bisa, udah punya potensi baik soft skill maupun hard skillnya. Jadi lebih terlatih gitu berarti ya kan? Latihan melatih diri, dia melatih diri sendiri juga sih. Oke. Jadi kan melatih soft skill dan hard skill ya kayak. Menurut Kak Danisa sendiri nih, dengan adanya program Kampus Merdeka ini nih, nanti mempengaruhi banget nggak sih etos kerja, maksudnya generasi Indonesia ke depannya gitu tuh? Ya sangat-sangat berpengaruh sih sebenarnya. Kan katanya ada yang bilang kalau magang itu tuh bisa nih ditarik jadi karyawan. Itu tuh mungkin kemungkinan kecil tapi kemungkinan juga bisa gitu. Karena dimana mahasiswa magang itu bener-bener ditekenin supaya sama gitu sama pekerja-pekerja karyawan di situ. Jadi buat kedepan itu sangat-sangat ngebantu sih gitu. Toh perusahaan juga kalau kita lulus nih fresh graduate itu pasti bakal milih yang punya pengalaman di bidang organisasi maupun pengalaman magang di lainnya gitu. Selain setahu saya nih kayak selain ada Kampus Merdeka tuh ada program lain namanya kalau nggak salah PMMB teman-teman. Iya, nah betul. Mungkin Kak Denisa mungkin lebih tahu tentang PMMB. Silakan Kak Denisa mungkin bisa dijelaskan PMMB. Kalau PMMB itu pertukaran maksudnya program dari Forum FHCI BUMN, di mana itu program magang. Di mana PMMB itu bersertifikat juga sama Kampus Merdeka 6 bulan. Cuman emang dari Forum FHCI BUMN ini ngasih tuh bener-bener nekenin 6 bulan gitu, nggak kurang nggak lebih. Dan sama tentang konversinya juga 20 SKS. Oh iya, ngomong-ngomong tentang konversi nih kayak kalau misalkan dari Kampus Merdeka ataupun PMMB itu maksimal 20 SKS, bisa lebih atau bisa kurang? Oh, kalau untuk SKS itu maksimal 20 SKS tapi kurang juga boleh. Jadi kalau misalkan ada di apa tempat kuliahnya ada 21 itu bagaimana kan? Kalau lebih dari 20 itu kita mau nggak mau harus ikut yang satu SKS itu. Jadi kita magang atau studi independen atau pertukaran mahasiswa itu harus ngikutin juga satu SKS yang di kampus itu. Jadi kita tuh nggak boleh mangkir dari SKS yang belum kita ambil gitu. Jadi tetap harus kuliah. Jadi maksimal itu 20 kan? Iya, betul. Tadi mengenai PMMB kayak. Iya. Itu
Kalau misalkan PMM itu cara daftarnya sama nggak sih sama kampus Merdeka kan? Untuk PMMB itu yang daftar itu melalui PSC kampus, wajib melalui PSC kampus. Jadi kan kalau kampus Merdeka itu melalui kita sendiri nih, pribadi, individu. Nah sedangkan PMMB itu harus melalui PSC kampus. Dimana kita tuh cuman melakukan apply nilai, transkrip, dan juga CV. Dan tetap kok transkripnya itu harus di atas 3 itunya IPK-nya. Lalu setelah itu kita tuh bisa milih nih kuota mana aja sih dari mitra-mitra ini, sama wilayah-wilayah mana aja sih yang bisa kita apply gitu. Di situ udah tertera kalau di PMMB. Nah kita tuh tinggal milih wilayah kita mau di mana, mau di domisili atau di luar kota, itu bisa banget sih. Gitu ya kayak. Jadi cara daftar aja udah beda ya. Beda. Oh iya, nih teman-teman, dari tadi teman-teman tuh penasaran gak sih? Dari tadi saya pengen nih nanya pertanyaan ini nih Kak. Soalnya banyak banget mahasiswa yang daftar di magang, di pertukaran mahasiswa. Kalau misalkan pertukaran mahasiswa mungkin kan paling berapa gitu kan buat uang apa namanya, uang kehidupan Uang sehari-hari, saku. uang saku ya. Kalau untuk magang sendiri tuh berapa sih uang sakunya Kak? Kebetulan tuh beda-beda kalau kampus Merdeka ya. Waktu batch pertama itu bener-bener unggul kayak mungkin masih percobaan gitu ya. Saya nggak bisa nyebutin batch pertama karena itu masih rahasia. Saya bisa nyebutinnya batch selanjutnya, yang kedua, ketiga itu tuh emang udah ditaruh gitu di LOA-nya atau di surat perjanjian itu. Kalau offline itu full offline itu 2,8 Wow. juta ya. Kalau untuk hybrid itu daring ataupun ke kantor, hybrid itu 2 juta. Oh tetap 2 juta. Iya, 2 juta. Kurang berapa Iya. ratus. Nah, kalau untuk magang online itu 1,2. Nah, dan untuk studi independen sekarang ini tergantung mitra. Jadi tergantung mentornya nih, bakal dikasih uang kuota atau enggak nih sama si mitranya. Dan itu juga benefitnya pasti beda-beda kan antara magang sama stupen. Tapi semuanya worth it kok gitu. Dan juga teman-teman jangan mikir kayak oh dapat uang saku nih, jangan mikir ke situnya gitu. Tapi kita juga nggak munafik kan ya, manusia pasti Ya, pengen yang iya. gitu. Tapi di lain itu kan banyak banget benefitnya gitu. Terus nih Kak, itu kan benefitnya kan 2, berapa gitu kan. Nah itu tuh setiap daerah beda-beda nggak sih ngikutin UMR gitu? Oh enggak, itu udah dipatok kok sama dikti segitu gitu. Mau di pelosok, mau di kota sama segitu. Jadi gimana siapin diri kita aja gitu kalau emang kita harus siap keluar kota. Nah jadi teman-teman nih barangkali berminat bisa langsung masuk. Boleh. Tapi ingat kata Kak Denisa, jangan lihat dari uang sakunya, kita ambil ilmunya. Tuh. Oh iya Kak, tadi kan belajar mandiri gitu kan, kita harus bisa ngurus sendiri dengan kondisi kita tuh magang sendiri di sana gitu kan. Terus juga kan, tadi kata Kak Denis tuh kita lumayan banyak relasi gitu, dan lebih banyak mencari relasi ya. Iya, tuh. Mungkin pertanyaan terakhir atau kayak lebih ke pesan dan pesan untuk teman-teman nih yang ada di yang menonton channel P dan K ini, P dan K podcast ini. Apa nih barangkali dari Kak Denisa ada pesan-pesannya? Untuk channel-channel kita buat kerja gitu sebenarnya bisa banget sih kalian tuh buat magang gitu. Kita juga kan nggak tahu orang-orang di sana gimana. Kita bisa kenalan sama orang banyak nih, dari staff sampai ke kepala-kepala bagian perusahaan itu. Nah tapi nggak lain juga kita harus belajar banyak. Jangan sampai kayak ngomong, oh udah tahu nih orang dalamnya gitu. Nggak gitu juga gitu. Tapi kan kita harus usaha juga nih. Buat teman-teman yang pengen ikutan nih program magang, studi independen atau ISMA pertukaran mahasiswa, itu dicoba aja gitu. Nah ini juga kesempatan ini kan nggak datang 2 kali teman-teman, jadi teman-teman bisa manfaatin semaksimal mungkin kalau kesempatannya emang udah ada nih di hari ini. Oh iya Kak, bagi teman-teman yang mau daftar bisa, maksudnya bisa cek lah, yang pengen tahu lebih dalam lagi bisa cek internetnya atau bisa cek ke akun Instagramnya. Ya. Oh ya, barangkali teman-teman bingung nih Instagramnya apa sih? Kampus Merdeka sama PKMBB ya? FMMB. Bagi teman-teman yang pengen tahu Instagramnya Kampus Merdeka sama PMMB, itu mungkin bisa kasih tahu. Kalau untuk kampus Merdeka itu ada banyak ya teman-teman. Ada kampus Merdekanya nih yang utama nih, ada kampus mengajar, Merdeka belajar, magang Merdeka. Itu pisah-pisah kalau kampus Merdeka. Dan untuk FHCI BUMN itu cuma satu, follow aja FHCI BUMN.
aktif IG-nya. Atau bagi teman-teman kalau misalkan males gitu kan cari Instagramnya, bisa cari websitenya. Iya, Itu betul. satu paket di dalam websitenya gitu. Iya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik bisa cek ke websitenya, akun Instagramnya, dan mungkin bisa dipelajari lebih dalam lagi di internet. Bagi teman-teman yang pengen mengulik lagi informasi-informasi lainnya bisa scroll ke bawah ya, karena banyak banget nih informasi di PDNK Podcast yang bisa teman-teman ulik lebih lanjut. Oke, dari saya dan Adenisa Amalia pamit undur diri. Terima kasih karena udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu.